Kita ke informasi lain, Saudara. Pelaku penipuan di Kota Bogor dengan modus berpura-pura menjadi wisatawan asing asal Brunei akhirnya diciduk kepolisian. Dalam menjalankan aksi kejahatannya, pelaku dibantu oleh setidaknya 4 orang pelaku lain. Keempatnya kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Komplotan penipu ini bisa dibilang merupakan spesialis penipu pada para wisatawan. Pasalnya sebelum melakukan aksi penipuan pada wisatawan di Kota Bogor, para pelaku juga pernah melakukan aksi kejahatan di kawasan wisata Lembang, Bandung. Setelah berhasil mengincar korbannya, pelaku berpura-pura berbicara soal investasi hingga korban tergiur dan masuk perbincangan tersebut. Bahkan para pelaku ini juga mempunyai ATM fiktif dengan saldo ratusan juta rupiah untuk meyakinkan para korbannya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun News Bogor, ada Lingga Arfian di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Lingga, selamat siang. Iya Nila, Lingga, selamat siang. Bisa dijelaskan terkait kronologis komplotan penipu ini yang menjalankan aksi kejahatannya akhirnya berhasil dibekuk dan ditangkap oleh pihak kepolisian? iya Nila, beberapa waktu lalu seorang wisatawan di Kota Bogor tertipu ratusan juta oleh komplotan penipu yang berasal dari luar wisata Kota Bogor. Ketika itu seorang wisatawan sedang melakukan aktivitas di sekitar Jalan Insinyur Haji Juanda, kemudian Jalan Otista. Ketika itu para komplotan itu sudah standby atau bersedia di situ, kemudian mereka melakukan bujuk rayu gitu. Sementara itu, satu pelaku melakukan bujuk rayu kepada korbannya, satu penipu lainnya yang bertugas menggunakan bahasa asing yang berpura-pura sebagai wisatawan asal Brunei, kemudian datang menghampiri pura-pura sebagai orang yang tersasar. Ketika itu, keduanya langsung mengajak para korbannya ini ke suatu tempat yang di dalam mobil, kemudian para pelaku mengiming-imingi investasi ratusan juta, kemudian setelah itu korban diajak melihat ATM yang ATM fiktif yang di dalamnya itu ketika dicek ternyata isinya 600 juta, namun jumlah tersebut bukan jumlah yang sebenarnya. Kemudian di sana para pelaku ini mencoba meminjam ATM, kemudian ATM itu ditukar oleh para pelaku ini sehingga akhirnya setelah bisa dimiliki korbannya di ATM milik korbannya ini dikuras habis sekitar kerugian mencapai 500 juta seperti itu Nila. Oke, Lingga, kemudian ada beberapa pelaku yang diamankan terkait kasus ini. Seperti apa saja peran mereka? Kemudian tadi mereka ini kan juga targetnya adalah wisatawan yang mana berbahasa asing. Lalu para pelaku ini bisa mempelajari bahasa asing ini dari mana? Iya Nila, benar sekali ada sekitar 4 orang yang ditangkap oleh Polresta Bogor Kota. Yang pertama adalah pelaku Adi yang merupakan bertugas untuk mencari korban, kemudian Joko yang merupakan sebagai berpura-pura sebagai wisatawan asing. Nah uniknya ini Joko mempelajari bahasa asing tersebut dari sebuah serial film kartun, tepatnya yang merupakan film kartun Upin Ipin. Di sana Joko belajar bahasa Melayu ataupun bahasa jiran untuk selanjutnya mengkelabui temannya seperti itu. Setelah itu kemudian Joko langsung mempraktekannya ke teman-temannya. Selanjutnya kemudian setelah itu ada satu pelaku lainnya lagi yaitu bernama Bimo dan Usman yang merupakan sebagai penyuplai kartu ATM palsu gitu kepada Joko dan Adi. Sementara itu Bimo berperan sebagai driver. Seperti itu Nila. Apakah memang aksi pelaku ini sudah diketahui sejak beberapa waktu lalu? Total ada berapa kali para pelaku melakukan aksinya, Lingga, dan kerugian yang dialami oleh korban sudahkah terhitung totalnya? Iya Nila, sebelum pelaku ini ditangkap di wilayah Kota Bogor, para pelaku ini sudah melakukan aksi penipuan di wilayah Bandung, tepatnya di tempat wisata daerah Lembang seperti itu. Mereka di sana juga melakukan aksi penipuan beberapa kali. Setelah sukses melakukan aksi penipuan di Bandung, kemudian para pelaku ini melakukan aksinya di Bogor. Di Bogor sendiri para pelaku mengaku sudah sekitar 5 kali melakukan aksi kejahatan penipuannya dengan total kerugian sekitar 500 juta, dan terakhir korban itu mengalami kerugian sekitar 119 juta yang terjadi di sekitar ATM di Jalan Pajajaran. Seperti itu Nila. Oke, kemudian pasal yang nantinya akan disangkakan untuk para pelaku ini seperti apa informasinya, Lingga? Ya Nila, dari aksi kejahatan para pelaku dikenakan pasal 378, tepatnya adalah tentang
penipuan yang ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara seperti itu, Nila. Oke, terima kasih banyak Lingki atas laporan Anda dan saudara wartawan kami tadi telah menghimpun wawancara ini dengan Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Berikut laporannya untuk Anda. Jajaran Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap dan menggagalkan aksi-aksi penipuan kepada para wisatawan, khususnya yang ada di Kota Bogor, di mana modus utamanya adalah mengaku sebagai orang asing, yaitu orang Brunei. Jadi bermodalkan logat Brunei, kemudian tersangka melakukan aksinya. Setidaknya dalam kurun waktu tahun ini, korban telah berhasil melakukan penipuan terhadap 5 orang korban dengan kerugian mencapai 500 juta rupiah. Tersangka adalah Adi Santoso yang berperan sebagai mencari korban penipuan. Kemudian Joko ini adalah tersangka yang berperan dengan logat Brunei, kemudian menukar ATM milik korban. Kemudian tersangka Bimo dan Usman itu adalah mendukung aksi dari kedua pelaku utama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.